Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rani SPDMM selaku dosen pengampu mata kuliah metode kuantitatif. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Syafriadi Beki Putra dengan NIM 6421231. Saya di sini akan mempresentasikan tentang judul pengaruh motivasi kerja kompetensi sumber daya manusia dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Eka Cita Dian Persada Jakarta. Yang pertama adalah latar belakang. Pengembangan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan merupakan upaya untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas para pekerja. Tujuan perusahaan dapat diraih apabila didukung dengan kinerja yang baik dari karyawan untuk mendapatkan kinerja yang baik dan lebih produktif sesuai dengan tujuan perusahaan, maka karyawan harus mendapatkan pengarahan yang terstruktur dan efektif dari perusahaan. Selanjutnya ada gap research, yaitu dari Khairunisa dan Gulo pada tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang selanjutnya ada Chris Lahau pada tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia secara parsial berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya ada Ardian pada tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan pada PT Kacita Dian Persada Jakarta? Yang kedua, apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan pada PT Kacita dan Dian Persada Jakarta? Yang ketiga ada apakah disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan pada PT Eka Cita Dian Persada Jakarta? Yang keempat, apakah motivasi kerja, kompetensi sumber daya manusia, dan disiplin kerja positif dan signifikan secara simultan terhadap kinerja karyawan pada PT Eka Cita Dian Persada Jakarta? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di PT Eka Cita Dian Persada. Yang kedua, ada menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan di PT Eka Cita Dian Persada. Yang ketiga, menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di PT Eka Cita Dian Persada. Yang keempat, ada menganalisis pengaruh motivasi kerja, kompetensi sumber daya manusia, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di PT Eka Cita Dian Persada. Selanjutnya ada ruang lingkup. Yang pertama ada rentang waktu yang akan diambil untuk mengumpulkan data dan menganalisisnya. Yang kedua ada penelitian ini dilakukan di PT KC dan Persada yang berlokasi di Jakarta Barat. Yang ketiga ada penelitian dapat membatasi teknik analisis data yang akan digunakan seperti regresi berganda untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang diobservasi. Yang keempat ada karakteristik demografis, responden, usia, jenis kelamin, pendidikan, jenis kepemimpinan yang dominan di perusahaan, atau faktor-faktor motivasi yang paling mempengaruhi karyawan di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada indikator variabel. Yang X1 adalah motivasi kerja. Yang pertama ada prestasi kerja, peluang untuk maju, terus pengakuan atas kinerja, pekerjaan yang menantang. Selanjutnya ada kompetensi sumber daya manusia, yaitu X2, kemampuan intelektual, kompetensi emosional, dan kompetensi sosial. Selanjutnya ada disiplin kerja, yaitu X3, karyawan masuk kerja sesuai dengan waktu yang ditentukan, kepatuhan terhadap peraturan, kepatuhan terhadap standar kerja, kerja etis dengan sikap kooperatif. Selanjutnya ada kinerja karyawan yaitu Y. Yang pertama ada efektif, efisien, kualitas, ketetapan waktu, dan produktivitas. Selanjutnya ada kerangka pemikiran yaitu motivasi kerja terhadap kinerja karyawan dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan dan motivasi kerja, kompetensi sumber daya manusia dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Metode penelitian. Metode penelitian yang pertama yaitu metode kuantitatif, sumber data yaitu primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yaitu observasi, kuesioner, dan studi pustaka, dan teknik pengambilan sampel yaitu convenience sampling.
Selanjutnya ada teknik analisis data, yaitu ada uji instrumen penelitian. Yang pertama ada uji validitas, yang kedua ada uji reliabilitas, dan ada uji asumsi klasik, yaitu ada 4, ada uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, ya kan? Dan ketiga ada analisis regresi linear berganda, dan selanjutnya ada uji hipotesis, yaitu yang pertama ada uji T parsial, uji F simultan, dan koefisien. Yang ketiga ada koefisien determinasi. Selanjutnya ada hasil uji validitas X1 dan X2, yaitu berdasarkan data di atas menunjukkan nilai R hitung 0,19 pada seluruh butir item pernyataan variabel motivasi kerja dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga seluruh item dapat dikatakan valid. Selanjutnya ada hasil uji validitas X3 dan Y, yaitu berdasarkan data di atas menunjukkan nilai R hitung 0,9 lebih besar pada seluruh butir item pernyataan variabel disiplin kerja dan kinerja karyawan, sehingga seluruh item dapat dikatakan valid. Selanjutnya ada hasil uji reliabilitas. Ya, berdasarkan data di atas, hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel penelitian memiliki nilai Crown Batch Alpha yang memenuhi kriteria reliabilitas, yaitu lebih besar dari 0,70. Selanjutnya ada hasil uji asumsi klasik, yang itu ada uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel di samping menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,136, maka P lebih besar 0,05, yaitu 0,136 lebih besar 0,05. Jadi data residual penelitian ini berdistribusi normal dan memenuhi salah satu model regresi. Selanjutnya ada hasil uji multikolonialitas, yaitu keseluruhan variabel independen pada penelitian ini tidak menunjukkan gejala multikolonialitas dan telah memenuhi model regresi. Selanjutnya ada hasil uji heteroskedastisitas, yaitu berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa penyebaran titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar secara acak baik di atas maupun di bawah sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Selanjutnya ada hasil uji heteroskedastisitas, yaitu nilai Durbin-Watson sebesar 1846. Dalam hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi yang signifikan dalam model regresi ini. Residual dalam model regresi ini dapat dianggap independen satu sama lain, sehingga model regresi yang digunakan memiliki validitas yang lebih baik dalam hal asumsi independensi residual. Selanjutnya ada hasil uji analisis regresi linear berganda, yaitu berdasarkan data pada tabel di atas, maka persamaan regresi berganda dari penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 7,770 ditambah 0,125 X1 ditambah 0,003 X2 dan ditambah 0,507 X3 plus E. Selanjutnya ada hasil uji T parsial. Berdasarkan data di atas, maka hasil hipotesis dari setiap variabel dependen terhadap variabel dependen, yaitu yang pertama ada pada variabel motivasi kerja terhadap kinerja karyawan, diperoleh nilai signifikan P yaitu 0,050, maka P lebih besar 0,05, sehingga hipotesis 1 diterima jadi secara parsial pada pengaruh antara motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Kacita Dian Persada Jakarta. Yang kedua ada pada variabel kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan diperoleh nilai signifikan P yaitu 0,919, maka P lebih kecil 0,05, sehingga hipotesis A2 diterima jadi secara parsial pada pengaruh positif dan signifikan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan pada PT Kacita Dian Persada Jakarta. Pada variabel disiplin kerja terhadap kinerja karyawan diperoleh nilai signifikan P yaitu 0,000, maka P lebih kecil 0,05, sehingga hipotesis A3 ditolak. Jadi secara parsial ada pengaruh positif dan signifikan antara disiplin terhadap kinerja karyawan pada PT Kacita
Dian Persada Jakarta. Selanjutnya ada hasil uji F simultan. Berdasarkan data di atas, hasil uji hipotesis secara simultan akan dievaluasi berdasarkan nilai signifikan yang diperoleh, di mana nilai P adalah 0,000 karena nilai P lebih kecil 0,05, maka hipotesis alternatif diterima. Ini berarti secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja, kompetensi sumber daya manusia, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Eka Cita Dian Persada Jakarta. Selanjutnya ada hasil koefisiensi determinasi. Dapat dilihat pada tabel di atas yang menunjukkan bahwa diperoleh nilai koefisien determinasi atau R square sebesar 0,310 atau 31%. Artinya sebesar 31%, variasi variabel independen dapat menjelaskan variasi dependen. Dengan demikian, sisanya 100% dikurang 31% sama dengan 69%, dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk ke dalam penelitian ini. Kesimpulan yang saya dapat dari penelitian ini adalah secara keseluruhan penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi kerja, kompetensi sumber daya manusia, dan disiplin kerja merupakan faktor-faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja karyawan di PT Eka Cita Dian Persada Jakarta. Ketiga variabel ini baik secara individu maupun bersama-sama memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perencanaan pencapaian kinerja yang lebih baik di perusahaan. Dengan demikian, perusahaan perlu fokus pada upaya peningkatan motivasi, kompetensi, dan disiplin kerja untuk mencapai tujuan dan keberhasilan jangka panjang. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.